Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini, di pertemuan matematika yang kedua, kita akan belajar bab selanjutnya ya, yaitu penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Nah, untuk minggu kemarin kan kita sudah belajar tentang penjumlahan dengan penyebut yang sama. Nah, sekarang kita akan belajar tentang penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Coba diperhatikan yang A di sini. Ada penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan biasa. Seperti yang kemarin kan sudah dijelaskan kan ya, bentuknya pecahan itu ada beberapa macam, salah satunya pecahan biasa yang seperti ini. Langsung saja masuk ke contohnya. Contoh yang pertama, 1/2 ditambah 1/3. Nah, ini disebut sebagai penjumlahan pecahan biasa dengan penyebut yang berbeda. Caranya gimana? Caranya yaitu untuk cara mengerjakannya atau langkah mengerjakannya adalah yang pertama, kita harus menyamakan dulu penyebutnya. Nah, supaya bisa dijumlahkan, maka harus kita samakan dulu penyebutnya. Caranya gimana? Contoh, nah di sini kan ada 1/2 ditambah 1/3. Kita samakan dulu penyebutnya dengan cara mengalikan. 2 dikali 3 hasilnya 6. Oke. Kalau sudah ketemu, kita akan cari atasnya. Caranya 6 dibagi 2 hasilnya 3. 3 dikali 1, 6 dibagi 2 hasilnya 3 di sini ya. 3 dikali 1, 3. Ditambah 6 dibagi 3 hasilnya 2. 2 dikali 1 hasilnya 2. Nah, sudah ketemu 3 plus 2/6. Nah, kalau sudah sama penyebutnya langsung kita jumlahkan. 3 ditambah 2 sama dengan 5/6. Oke, maka sudah ketemu jawabannya 1/2 ditambah 1/3 sama dengan 5/6. Itu untuk yang kedua. Untuk yang nomor 2, di sini sudah ada soal 1/6 ditambah 3/4. Nah, untuk cara yang lain seperti ini, tetap yang bawah dikalikan dulu. 6 dikali dengan 4. 6 dikali 4 berapa? 24. Nah, kemudian untuk yang atasnya, di sini kita akan kalikan. 1 dikali 4 hasilnya 1 dikali 4 hasilnya 4. Tulis di sini. Kemudian kita akan cari yang belakang, ditambah. Nah, di sini ada 3 dikali 6, jadi dikali silang. 1 dikali 4 hasilnya ditaruh di depan, 1 dikali 4 hasilnya ditaruh di sini. Kemudian 3 dikali 6 hasilnya taruh di belakang. 3 dikali 6 berapa? 18. Sama dengan, kemudian langsung dijumlahkan karena sudah sama penyebutnya, langsung kita jumlahkan. 18 ditambah 4 hasilnya berapa? 22. Oke, per 24. Nah, sudah selesai ketemu jawabannya. Nah, karena ini bentuknya masih besar, angkanya masih besar, maka masih bisa disederhanakan. Maka hasil ini akan kita sederhanakan dengan cara seperti apa? Pembilang dan penyebut akan kita bagi dengan angka yang sama. Kita bagi dengan angka 2. 22 dibagi 2 sama dengan 11. Per 24 dibagi 2 hasilnya 12. Jadi ketemu 11/12. Jadi kalau hasilnya masih besar, masih bisa disederhanakan dengan membagi kedua bilangan ini, pembilang dan penyebut, dengan angka yang sama, kemudian ketemu hasilnya. Nah, ini caranya untuk yang penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan biasa. Kemudian yang selanjutnya, kita akan masuk ke dalam bentuk
penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan campuran. Nah, di sini ada pecahan campuran 1/3 ditambah 1/4. Caranya gimana? Caranya langkah pertama yaitu harus kita cari dulu. Nah, ini kan ada pecahan campuran, ini ada pecahan biasa. Pecahan campurannya akan kita ubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa, seperti yang kemarin caranya. 3 dikali 1 hasilnya 3. Kemudian 3 ditambah 1 hasilnya 4. Berarti 4 per penyebutnya 3 tetap. Kemudian ditambah yang belakang berapa? 1/4. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah bisa kita lakukan penjumlahan dengan cara menyamakan dulu penyebutnya. Jadi penyebutnya harus disamakan terlebih dahulu. Jangan lupa. Jadi 3 dikali 4 itu hasilnya 12. Kemudian kita akan cari pembilang yang pertama. Dikali silang 4 dikali 4 hasilnya 16. Taruh di depan. Ditambah 1 dikali 3 hasilnya 3. Nah, kalau sudah begini maka langsung dijumlahkan. 16 ditambah 3 sama dengan 19/12. Nah, sudah ketemu? Belum. Kalau soalnya ini ada pecahan campurannya, maka kita lihat kalau jawabannya bisa diubah ke dalam bentuk pecahan campuran, maka harus kita ubah dulu ke dalam bentuk pecahan campuran. Nah, untuk ini maka caranya seperti ini, seperti yang kemarin. Ingat ya, yang atas disebut sebagai pembilang, yang bawah disebut sebagai penyebut. Nah, untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, maka kita harus membagi pembilang dibagi dengan penyebut. Pembilangnya berapa? 19. Dibagi dengan penyebut. Penyebutnya 12. 19 dibagi 12. 19 dibagi 12 hasilnya 1. Caranya gimana? Sebentar. 19 dibagi 12 hasilnya 1. 1 dikali 12 hasilnya 12. Nah, kalau sudah kita kurangi 19 dikurangi 2 belas, 19 dikurangi 12, 9 dikurangi 2 berapa? 7. Nah, sudah, maka ketemu di sini hasilnya 1/7 per penyebutnya 12. Nah, baru ketemu hasilnya 1/7/12. Seperti itu. Paham ya untuk yang penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan campuran. Kemudian yang selanjutnya, yaitu penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan campuran. Nah, di sini ada 2 pecahan campuran. 2 1/8 ditambah 1 2/4. Nah, caranya sama seperti tadi. Ini harus kita ubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa semua. Yang pertama, kita ubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. 8 dikali 2 hasilnya 16. 16 ditambah 1 hasilnya 17. 17/8. Oke. Kemudian yang kedua juga kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Ditambah 4 dikali 1 hasilnya 4. 4 ditambah 2 hasilnya 6. Berarti 6/4. Nah, kalau sudah seperti ini maka harus kita samakan dulu penyebutnya. Per 8 dikali 4. Oke, 8 dikali 4 hasilnya 32. Kemudian kita kalikan silang. 17 dikali 4. Oke, kita hitung di sini. 17 dikali 4. 7 dikali 4. 7 tambah 7 14 tambah 12 8 28. 4 dikali 1 4 5 6. Oke, 68. Oke, berarti 17 dikali 4 hasilnya 68.
8 ditambah 8 dikali silang juga 6 dikali 8. Oke, 8 dikali 6 hasilnya 48. Kemudian kita jumlahkan, karena penyebutnya sudah sama maka kita jumlahkan. 68 ditambah 48. Kita hitung 68 ditambah 48. 8 tambah 8 16. 6 tambah 1 7 tambah 4 11. Berarti ketemu hasilnya 116 dibagi 32. Nah, seperti yang tadi ya. Di sini kan angkanya masih besar, 116 per 32. Nah, ini harus kita ubah dulu ke dalam bentuk pecahan campuran. Caranya yaitu pembilang dibagi dengan penyebut. 116 dibagi dengan 32. Oke, 116 dibagi 32 berapa hasilnya? Kita cari. Caranya kalau belum bisa 116 dibagi 32 itu berapa sih? Nah, kita menggunakan pengurangan bersusun. Jadi 116 dikurangi 32 sampai nanti hasilnya 0 atau sudah tidak bisa dikurangi lagi. Kita coba ya. 6 dikurangi 2 4. 11 dikurangi 3 8. Oke, kemudian kita kurangi lagi 32. 4 dikurangi 2 2. 8 dikurangi 3 5. Masih bisa dikurangi 32 lagi. 2 dikurangi 2 0. 5 dikurangi 3 2 20. Oke, kalau 20 ini kalau mau dikurangi 32 lagi kan tidak bisa, berarti sudah selesai. Nah, kita hitung di 32 nya ada berapa? 1 2 3. Oh, berarti ada 3. Tulis di sini 3. Oke. Kemudian kita cari lagi 3 dikali 32. Kita hitung lagi 32 dikali 3. 3 dikali 2 6. 3 dikali 3 96. Berarti 3 dikali 32 hasilnya 96. Taruh di bawahnya 96. Dikurangi 6 dikurangi 6 0. 11 dikurangi 9 2. Hasilnya 20. Oke, berarti sudah ketemu. Di sini ada 3 20 per penyebutnya 32. 20 per 32. Mau disederhanakan lagi bisa. Nah, untuk pecahan biasanya akan kita ubah atau kita bagi dengan bilangan yang sama. Contohnya akan kita bagi dengan angka 2. Sini ya, berarti hasilnya sini. Maaf. Nah, 3 20 per 32 dibagi dengan angka 2. 20 dibagi 2 hasilnya 10 per 32 dibagi 2 hasilnya 16. Nah, ini masih bisa disederhanakan, bisa dibagi berapa? Dibagi 2 lagi. Oke, 10 dibagi 2 5. 16 dibagi 2 8. Nah, sudah ketemu, maka hasilnya 35 per 8. Kalau pecahan biasanya masih terlihat besar dan bisa dibagi dengan angka yang sama, maka dibagi terus sampai ketemu hasil yang paling sederhana. Nah, di sini hasil yang paling sederhana yaitu 35 per 8. Jadi hasil dari penjumlahan 2 1 per 8 ditambah 1 2 per 4 sama dengan 3 5 per 8. Nih. Oke. Kemudian
Untuk yang terakhir, penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Nah, di sini ada pecahan biasa dan persen. Untuk caranya kita ubah dulu ke dalam bentuk pecahan yang sama. Caranya gimana? Nah, di sini kan ada 2/5. Nah, yang akan kita ubah pecahan persennya akan kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Menjadi kalau 20% itu berarti 20/100. Ini. Oke. Sudah. Terus caranya sama seperti yang tadi, akan kita samakan dulu penyebutnya. 5 dikali 100, 500. Dikali silang. 2 dikali 100, 200. Ditambah 20 dikali 5. Ya, 100. Nah, kalau sudah sama maka kita jumlahkan. 200 ditambah 100 sama dengan 300 per 500. Nah, untuk menyederhanakan akan kita bagi dengan angka yang sama. Dibagi berapa? Dibagi 100. Oke, 300 dibagi 100 hasilnya 3 per 500 dibagi 100 hasilnya 5. Nah, di sini sudah ketemu. Untuk 2/5 ditambah 20% sama dengan hasilnya 3/5. Oke. Nah, itu untuk penjumlahan berbagai bentuk pecahan dengan penyebut yang berbeda. Berbeda dengan yang minggu kemarin ya. Kalau minggu kemarin kan penyebutnya sama, jadi bisa langsung dijumlahkan. Nah, kalau yang sekarang harus disamakan dulu penyebutnya, baru bisa dijumlahkan. Sekian untuk materi matematika hari ini. Kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan ke Japri atau WA Bu Putri ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.